Pepatah mengatakan jika harimau melahirkan 4 anak pasti ada satu yang istimewa dan aku. Sialnya terlahir kembali menjadi anak harimau yang paling lemah. Saat aku pikir akan dibuang oleh indukku, dihajar binatang buas lain sampai mencret. Aku malah tidak sengaja mengaktifkan sistem evolusi hewan dewa. Selama aku terus makan aku bisa tumbuh tanpa batas. Tidak hanya bisa berevolusi menjadi harimau api biru abadi, bahkan bisa berevolusi menjadi dewa harimau pencipta penguasa alam semesta. Tapi saat aku sedang berpikir untuk masa depanku, mencari beberapa harimau betina untuk dikawini, tiba-tiba terdengar suara geraman rendah indukku dari kejauhan. Mendengar suara itu ketiga saudaraku langsung bangun dengan gembira. Mereka langsung berlari dengan gembira ke arah suara itu. Namun hanya aku yang berdiri di tempat dengan wajah serius. Suara indukku barusan jelas sekali kurang bertenaga, dan geramannya penuh dengan ancaman serta peringatan. Memikirkan ini aku pun segera berlari ke depan. Dengan satu tamparan ku jatuhkan ketiga adikku, memperingatkan mereka untuk tetap di tempat dan tidak bergerak. Sementara aku mengendap-endap ke arah suara itu. Tak lama kemudian aku melihat sosok indukku. Saat itu dia sedang berhadapan dengan 4 serigala abu-abu yang terluka. Di bawah kakinya bahkan ada raja serigala yang sekarat. Tapi luka indukku juga sangat parah, terutama luka di kaki belakangnya. Darah segar terus mengalir tanpa henti. Sudah membuat indukku tidak bisa berjalan. Tapi meski begitu keempat serigala abu-abu itu tidak berani menyerang sembarangan. Jika mereka berani melawannya secara langsung, pasti tidak akan ada satupun yang selamat. Tapi serigala itu terkenal licik. Mana mungkin mereka melakukan hal bodoh yang merugikan kedua belah pihak. Terlihat mereka perlahan-lahan menyebar. Selain menyisakan 2 serigala di depan untuk menarik perhatian indukku, 2 serigala sisanya yang satu bergerak ke sisi indukku. Satunya lagi langsung berjalan ke belakang indukku, berniat mencari kesempatan untuk menyerang dari belakang indukku. Saat Raja Serigala yang baru memberi perintah, 2 serigala di depan langsung memulai serangan percobaan. Mereka terus mencoba untuk maju menyerang. Tapi saat mencapai jangkauan serang indukku mereka langsung mundur. Meskipun indukku saat ini sedang terluka, tapi dengan ayunan cakar berkekuatan penuhnya, bahkan Raja Serigala yang ganas pun tidak akan sanggup menahannya. Tapi melihat ini ekspresiku malah menjadi serius. Mereka sedang mengulur waktu untuk menguras tenaga ibu harimau, agar serigala ke-6 di belakang menemukan kesempatan untuk menyerang diam-diam. Benar saja setelah beberapa saat mencoba, gerakan ibu harimau dengan cepat melambat. Serigala abu-abu di belakang segera melihat kesempatan dan melompat ke depan. Ibu harimau yang berpengalaman dalam pertempuran sudah lama merasakan adanya bahaya. Tetapi dia baru saja ingin berbalik untuk menghadapinya. Rasa sakit yang menusuk di kaki belakangnya memaksanya untuk berhenti. Tepat di saat kritis ini aku tiba-tiba melompat keluar, langsung menabrak pinggang serigala abu-abu ke-6 itu. Serigala selalu dikenal punya tengkorak tembaga otak besi dan pinggang tahu. Ditabrak oleh tubuhku yang beratnya lebih dari 70 kg, langsung membuat serigala abu-abu ke-6 kesakitan dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Perubahan mendadak ini membuat ibu harimau dan 3 serigala lainnya terkejut. Ibu harimau awalnya senang melihat akulah yang menyelamatkannya. Kemudian dia mengaum cemas berulang kali. Xiao Bai cepat lari. Dengan situasi saat ini, hari ini sepertinya aku tidak akan selamat. Tapi garis keturunanku tidak boleh putus. Namun aku tidak mendengarkan kata-kata ibu harimau, melainkan langsung berjalan ke sisi Raja Serigala yang tergeletak. Membuka mulutku yang besar dan langsung melahap tubuh Raja Serigala. Bisakah kita berhenti bercanda? Aku hanyalah seekor anak harimau yang belum dewasa. Jika tanpa perlindungan induk harimau, apa bedanya dengan menjadi santapan orang lain? Apalagi di kehidupan ini aku sudah menjadi harimau. Maka ibu harimau dan ketiga adik harimau adalah keluargaku sendiri. Melihat keluarga jatuh di depan mataku sendiri, aku tidak sanggup. Tepat di saat aku menelan daging Raja Serigala, suara yang familiar terdengar di kepalaku pada waktu yang tepat. Mendeteksi data atribut host sudah penuh. Akan segera memulai evolusi. Begitu suara itu selesai aku langsung merasakan energi mengalir ke seluruh tubuh. Detik berikutnya seluruh tubuh harimauku tiba-tiba membesar sepertiga. Melihat pemandangan aneh ini kawanan serigala langsung mundur ketakutan. Bahkan serigala ke-6 yang tadi ku seruduk juga melupakan rasa sakitnya. Berusaha keras merangkak menjauh dariku. Melihat itu aku mengaum keras ke arah Raja Serigala di depan. Kekuatan yang dimiliki oleh Raja segala binatang buas langsung membuatnya gemetar ketakutan. Namun aku tidak menyerang mereka, melainkan berbalik ke arah yang belum merangkak keluar. Lao Kang yang tidak jauh langsung ditangkap. Dengan satu gerakan gagak duduk di pesawat menekannya ke tanah. Tanpa menunggunya bereaksi aku langsung menamparnya membabi buta. Seketika seluruh hutan dipenuhi jeritan yang menyedihkan. Setelah menamparnya selama 2,5 menit, serigala ke-6 sudah benar-benar pingsan. Melihat itu aku langsung mengakhiri hidupnya dengan satu gigitan. Melihat gerakanku yang begitu cepat dan rapi, 3 serigala abu-abu yang tersisa langsung berbalik dan hendak kabur. Mereka memiliki ketakutan yang mendarah daging terhadap harimau. Namun tepat saat kawanan serigala akan pergi, terdengar auman-auman lembut yang bersahutan.
justru membuat mereka menghentikan langkahnya. Melihat ini ekspresiku dan ibu harimau langsung berubah drastis. Ini adalah suara dari 3 anak harimau lainnya. Sementara mata kawanan serigala itu langsung berbinar. Segera berlari ke arah datangnya suara. Perubahan mendadak ini membuat ekspresiku menjadi serius. Ibu harimau sekarang sama sekali tidak bisa bergerak. Untuk melindungi harimau kedua dan yang lain aku hanya bisa pergi menyelamatkan mereka sendirian. Tapi dengan kekuatanku yang sekarang, menghadapi 3 serigala abu-abu sendirian hanya ada satu jalan kematian. Tapi sekarang sudah tidak ada pilihan lain. Aku pun segera melompat menerkam serigala abu-abu terdekat. Tapi serigala abu-abu yang berpengalaman bukan lawan yang mudah. Terlihat dia langsung menjatuhkan diri menghindari mulut besarku. Dan balas menggigit leherku. Untungnya aku memang tidak berniat berlama-lama dengannya. Aku pun bangkit dan berlari ke arah serigala abu-abu berikutnya. Saat ini di sisi lain harimau kedua sedang berlari dengan kaki kecilnya menuju ibu harimau. Tapi detik berikutnya dia melihat sesosok abu-abu. Bayangan berlari ke arahnya. Tatapan haus darah itu membuat harimau kedua langsung terpaku di tempat tidak berani bergerak. Melihat ini kilat kegembiraan di mata serigala itu semakin menjadi. Membuka mulut besarnya dan langsung menerkam harimau kedua. Tapi tepat saat mulut serigala akan mendarat di kepala harimau kedua, aku tiba-tiba mempercepat lari dan menabrak serigala abu-abu itu hingga terpental. Tapi akibatnya aku pusing selama 3 detik penuh. Namun saat aku sadar kembali, aku menemukan bahwa di samping harimau kedua, ternyata sosok adik ketiga dan adik keempat sudah tidak ada. Seketika mataku menjadi merah padam. Apa aku sudah terlambat? Sementara itu 2 serigala abu-abu lainnya juga mengejar kemari, menatapku dan harimau R dengan ganas. Melihat posisi ketiga serigala abu-abu yang terpencar, aku tahu mereka akan mengulangi trik yang sama. Tapi tentu saja aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Sebelum ketiga serigala itu mengambil posisi, aku langsung menyerang serigala abu-abu yang di tengah. Melihat itu serigala abu-abu itu pun terkejut. Ia pun bergegas mundur. Serigala abu-abu di sebelah kiri langsung datang membantu. Sementara serigala di kanan memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung menerjang harimau R. Melihat pemandangan ini aku langsung berhenti mendadak. Saat serigala abu-abu di kiri hampir mendekat, aku menendang pasir di bawah kakiku ke matanya. Meskipun serigala itu sangat ganas ia terpaksa berhenti. Melihat trikku berhasil aku tidak memedulikannya lagi. Aku bergegas menerkam serigala abu-abu yang di sebelah kanan. Langsung menjatuhkannya dan menggigit tengkuknya. Tapi serigala abu-abu ini juga sangat cerdik. Ia dengan cepat menyesuaikan posisinya dan ikut menggigit leherku. Saat aku mengandalkan keunggulanku yang sedikit lebih tinggi. Dan perlahan mulai menguasai keadaan. Serigala yang tadi berhasil aku buat mundur datang membantu. Seketika aku hanya merasakan punggungku sakit. Seperti sedang disayat-sayat dengan belati. Saat ini aku langsung berada dalam dilema. Jika sekarang aku melepaskan gigitanku dan melawan sekuat tenaga, melepaskan diri dari serangan serigala di punggungku tidak akan jadi masalah. Tapi serigala yang satunya tidak akan terpengaruh pasir terlalu lama. Bahkan jika aku berhasil bebas sekarang, nantinya 1 lawan 3 aku tetap akan mati kehabisan tenaga. Di saat aku merasa sangat cemas, tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalaku. Detik berikutnya aku langsung mengeluarkan cakar harimauku dan menusukkannya dengan keras ke perut serigala di bawahku. Seketika terdengar lolongan yang menyakitkan. Serigala yang kuterjang langsung melepaskan gigitannya dan mencoba melepaskan diri. Mendengar lolongan kesakitan temannya, serigala di punggungku juga memperkuat gigitannya. Sementara aku menahan rasa sakit yang luar biasa, aku terus merobek perut serigala di bawahku. Setelah membuat beberapa lubang barulah aku melepaskannya. Namun serigala itu hanya berjalan beberapa langkah, lalu perlahan-lahan ambruk. Melihat itu aku buru-buru melempar serigala abu-abu di punggungku, kembali berdiri di samping harimau kedua. Sementara serigala abu-abu yang matanya terkena pasir itu, akhirnya sadar kembali saat ini. Langsung mengepung kami dari depan dan belakang bersama temannya. Dan saat itu juga suara notifikasi sistem tiba-tiba berbunyi. Terdeteksi Tuan terluka parah. Fungsi pemulihan telah diaktifkan. Tuan bisa menggunakan poin evolusi untuk memulihkan luka. Mendengar suara sistem aku langsung sangat gembira. Untungnya tadi aku sudah meminum beberapa teguk darah serigala. Seiring dengan kilatan cahaya hijau, beberapa luka di tubuhku mulai sembuh perlahan. Saat ini lukaku sudah sembuh tapi bekas darah di tubuhku belum kering. Di mata serigala abu-abu, aku yang terluka parah dan harimau kedua yang masih kecil, sudah menjadi mangsa empuk bagi mereka. Diikuti oleh auman serentak dari kedua serigala abu-abu, mereka langsung menyerangku. Melihat itu ekspresiku menjadi tegang. Sampai di titik ini trik-trik kecil sudah tidak berguna. Selanjutnya hanya bisa bertarung secara langsung. Kali ini serigala abu-abu yang menyerang dari depan tidak lagi ragu-ragu. Langsung menggigit bahu kananku yang terluka. Sedangkan aku langsung menamparnya hingga terpental. Tapi detik berikutnya kaki belakangku digigit oleh serigala abu-abu dari belakang. Melihat itu aku segera menggunakan jurus tendangan kelinci dan menjatuhkannya. Pada saat yang sama yang baru saja ku tampar hingga terpental, serigala abu-abu itu kembali menerkam.
Di saat genting aku tiba-tiba berdiri dengan dua kaki, lalu menindih serigala abu-abu yang terjatuh itu, langsung berbaring di atas perutnya yang empuk. Sementara serigala abu-abu yang menerkamku langsung kupeluk, dan kugigit lehernya dengan keras. Saat ini kedua serigala abu-abu itu panik tapi juga menjadi ganas. Serigala abu-abu yang di atasku menggigit bahuku, sedangkan serigala abu-abu yang di bawahku menggigit tengkukku. Tepat saat kami bertiga menemui jalan buntu, harimau kedua yang sangat ketakutan akhirnya sadar. Dia tidak pernah menyangka, kakak yang paling dia benci, ternyata begitu nekat untuk menyelamatkannya. Melihat aku akan kalah, harimau kedua langsung mengeluarkan auman marah. Sambil berteriak dia menerjang serigala abu-abu di bawahku. Melihat itu aku langsung marah dan mengumpat. Nomor 2. Dasar bodoh kau. Kalau berkelahi ya berkelahi saja. Kenapa kau berteriak? Tapi baru saja aku mengatakan itu, aku tiba-tiba terdiam. Tunggu, bagaimana aku bisa lupa dengan senjata ini? Detik berikutnya aku tiba-tiba mengangkat ekorku tinggi-tinggi, memperkirakan posisi di bawahku dan mencambuknya dengan keras. Setelah terdengar suara retak, sebuah lolongan yang sangat menyedihkan langsung bergema di seluruh gunung. Ini sontak membuat harimau kedua yang sedang maju tertegun di tempat. Sebagai harimau jantan, saat ini dia sama sekali tidak merasakan kegembiraan, malah ada sedikit rasa kasihan. Seketika dia tidak ragu-ragu lagi, langsung maju dan menggigit leher serigala Kasim itu. Setelah berjuang selama 2,5 menit, aku mendorong serigala abu-abu yang tak bergerak di tubuhku, lalu berbalik dan terbaring di tanah. Dan serigala abu-abu yang berada di bawahku, juga mati di bawah serangan gagah berani harimau kedua. Melihat itu, aku tersenyum pahit dalam hati. Tak kusangka pertarungan hidup mati pertamaku setelah menjadi harimau, ternyata dimenangkan dengan jurus tendangan selangkangan. Aku pun tidak sempat beristirahat, dan mulai melahap bangkai serigala di sampingku. Pertarungan tadi telah menyebabkan luka yang tidak sedikit padaku. Aku harus segera mendapatkan poin evolusi untuk memulihkan lukaku. Sementara harimau kedua sangat sombong setelah mendapatkan mangsa pertamanya. Dia berlari ke depanku untuk pamer. Namun ku tampar hingga terpental sejauh 8 meter. Barulah saat itu harimau kedua tiba-tiba menyadari bahwa kakaknya ini pergi sebentar, dan ternyata menjadi sebesar ini. Seketika harimau kedua hanya bisa berlari ke arah semak-semak. Saat itulah aku baru menyadari, ternyata adik ketiga dan adik keempat selama ini bersembunyi di sini. Pada saat inilah aku akhirnya bisa bernapas lega. Pertarungan tadi, kalau saja sistem tidak tiba-tiba mengaktifkan fungsi pemulihan, aku pasti tidak punya peluang untuk menang. Selanjutnya aku harus selalu menyimpan poin evolusi yang cukup. Jadi setelah menggunakan 1 poin evolusi untuk memulihkan luka, aku menyeret 1 bangkai serigala yang utuh, membawa adik-adikku berjalan ke arah mama harimau. Tidak lama berjalan aku melihat mama harimau sedang berusaha menopang tubuhnya dengan 3 kaki. Perlahan berjalan ke arah kami 3 harimau. Jelas dia sudah siap untuk melindungi anak-anaknya dengan nyawanya. Setelah melihat kami aman, semangat juang yang susah payah dipertahankan mama harimau langsung runtuh. Seketika dia jatuh lemas ke tanah. Melihat itu aku buru-buru meletakkan bangkai serigala di depan mama harimau, memberi isyarat padanya untuk segera memakannya. Saat ini luka di tubuh mama harimau memang tidak ringan, tapi belum sampai pada titik tidak bisa pulih. Hanya butuh waktu saja. Untungnya setelah pertarungan besar kali ini, kami mendapatkan 5 bangkai serigala, cukup untuk mama harimau selama setengah bulan. Setelah mengumpulkan bangkai serigala satu persatu, 3 anak harimau mulai menyusu di bawah mama harimau. Aku juga mulai terus menjilati luka mama harimau untuk mendisinfeksinya. Tapi saat membersihkan luka di kaki belakang mama harimau, pupil mataku tanpa sadar menyusut. Luka ini jelas bukan disebabkan oleh serigala abu-abu, melainkan oleh benda tajam seperti perangkap hewan. Artinya di hutan ini ada pemburu liar. Jika mereka memiliki senjata api, dengan kekuatan diriku dan mama harimau, jangankan melindungi ketiga anak harimau, bahkan diri sendiri pun sulit dilindungi. Rencana untuk saat ini, hanyalah membiarkan mama harimau memulihkan tubuhnya sesegera mungkin. Segera pindah adalah cara terbaik. Dengan cepat waktu setengah bulan berlalu begitu saja. Di bawah perawatanku yang cermat mama harimau, luka luarnya pada dasarnya sudah pulih semua. Hanya saja saat itu mama harimau kehilangan terlalu banyak darah dan vitalitasnya sangat terkuras. Atribut staminanya sekarang hanya tersisa setengah dari periode normal. Dan untuk bertarung dengan mangsa besar pada dasarnya tidak mungkin. Tepat saat aku bingung bagaimana cara memulihkan vitalitas mama harimau, sebuah ide tiba-tiba muncul di benakku. Hutan di sini sangat luas. Tonik hebat seperti ginseng dan astragalus, masa bisa kekurangan benda seperti itu? Memikirkan hal itu, aku segera bangkit dan berjalan menuju hutan.